Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan PS sekalian dan selamat datang kembali dalam podcast kami kelompok 5 Fantastic Five. Let's talk together. Saat ini kita kembali lagi bersama teman-teman kelompok 5 yaitu Fadli, Faisal, Violin, dan Palina serta saya sendiri, Fuad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait topik yang menjadi salah satu hal yang cukup krusial mengenai tantangan kebangsaan di masa kini. Pada podcast kali ini kita akan membedah tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah tantangan demografi, pengangguran, dan isu penggunaan AI. Di saat jumlah penduduk usia produktif kita mencapai puncaknya, ini bukan sekedar angka, tapi adalah sebuah momentum bersejarah yang bisa mengangkat Indonesia menjadi negara yang maju. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi tantangan berat. Mungkin bisa dimulai dengan Mas Faisal tentang bagaimana sih tantangan demografi ini dan apakah Indonesia itu mampu mencapai puncaknya di bonus demografi ini pada tahun 2030. Moga Mas Faisal mungkin ada tanggapan. Ya, makasih Mas Fat. Sebetulnya memang kalau terkait topik ini, itu aku yakin mungkin nggak cuma aku yang dengar atau baca dari berita akhir ini, terutama berita-berita nasional, di mana katanya nih memang di saat-saat sekarang ini mulai tumbuh arah di mana kita nanti bisa memanen bonus demografi. Tapi di situ juga ada tantangan besarnya nih, gitu. Nah, aku sendiri kalau baca dari berita dan dengar dari obrolan sama teman-teman gitu. Jadi sebetulnya bonus demografi itu sebuah kondisi yang mana usia produktif dari masyarakatnya itu mungkin di umur ya, usia 15 sampai 60-an tahun di usia pensiun itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia yang non produktif. Mungkin yang dimaksud itu serta orang-orang yang sudah pensiun nih atau lansia itu. Nah, kalau mau melihat secara positif, kondisi ini sebetulnya bisa menjadi peluang besar loh, yang mana juga artinya sebuah peluang yang sangat baik kalau kita mau melihat secara pertumbuhan ekonomi ke depan bisa lebih besar. Tapi di situ juga muncul nih ternyata banyak tantangan kalau misalkan generasi saat ini yang sedang memimpin dan kita yang akan melanjutkannya itu nanti, kita nggak bisa menghadapi tantangan ini dengan baik. Padahal permasalahan tantangan demografi ini harus melalui beberapa pendekatan yang kalau menurut saya tuh harus terencana, juga harus komprehensif nih, harus bareng dan harus masif. Entah itu dari kita sendiri sebagai ASN, pemerintah dalam hal ini, ataupun masyarakat, bahkan di sektor swasta sekalipun. Menurut saya itu orang-orang atau pihak-pihak yang bisa untuk berkontribusi besar dalam mengatasi permasalahan atau tantangan demografi ini. Nah, dari situ juga nih Mas, aku ngambil kesimpulan dari berita bahwa sebetulnya kemungkinan ada empat hal yang paling penting terkait permasalahan atau tantangan demografi di Indonesia. Yang pertama itu pengangguran dalam hal ini para generasi atau orang-orang yang usia produktif. Kemudian kualitas sumber daya manusianya juga berpengaruh. Ketiga terkait kesejahteraan masyarakat. Sama yang terakhir tentang harapan hidup atau tantangan kehidupan lanjut usia di Indonesia. Jadi mungkin mudahnya bahwa keberhasilan dalam kita nantinya bisa menyelesaikan atau menghadapi tantangan demografi ini, kita akan memanahnya di tahun 2020, 2045 tuh, di mana saat mulai sekarang mulai digaungkan Indonesia Emas 2045. Dan kalau aku sendiri lebih meng-highlight terkait poin yang pertama tadi bahwa bonus demografi itu bisa sangat berpengaruh terkait dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Mungkin kalau sharing sama teman-teman juga kayaknya Mbak Violin juga waktu cerita nih sebelum CPNS PU juga sempat nganggur ya Mbak ya. Itu itu Iya, benar nggak sih betul. sebetulnya kalau kita beropini kayak gitu Mbak dari pengalaman Mbak Violin? Nah, iya, betul. Jadi sebelum CPNS juga saya sempat nganggur ya selama beberapa bulan gitu kan. Nah, tantangan-tantangan yang waktu itu saya hadapi ya. Waktu itu tuh saya sulit buat bersaing karena saingan saya tuh bukan cuman yang fresh graduate gitu. Jadi saya kan levelnya tuh masih fresh graduate ya. Nah, saingan saya tuh juga orang-orang yang mungkin dia udah
pengalaman berapa tahun, tapi dia juga karena sulitnya lapangan pekerjaan, apalagi sempat layoff juga ya di beberapa perusahaan, itu jadi saya juga bersaing sama orang-orang yang udah punya pengalaman, yang punya kompetensi di atas saya gitu kan. Dan juga jadinya tuh misalnya kita tahu nih sebenarnya kita value-nya kita bisa mendapatkan pendapatan sekian gitu kan. Namun karena kebutuhan hidup tadi ya kita jadinya mengambil yang sebetulnya kita bisa mendapatkan lebih daripada itu gitu. Jadi lebih ke kayak karena udah kepepet jadi kita ya udah ambil apa yang ada dan kita jadinya sulit buat gimana ya berkembang karena lapangan pekerjaan yang ada itu antara keinginan sama kebutuhan kita berbeda. Ya Mas, saya mau nanggapin dong. Jadi yang sama yang diceritain Mbak Violin memang sekarang tuh waktu saya nyari kerja dulu kan, saya di bidang IT kebetulan ya kan. Di sana tuh lagi marak namanya winter gitu musim. Jadi istilahnya IT itu lagi gonjang-ganjing lah. Nah itu pas saya tahun lulus. Jadi Hmm. banyak pegawai programmer senior itu kena tendang dari kantornya dan mencari kerja lagi. Dan di kondisi saya juga baru lulus, jadi kita saingannya tuh kayak Mbak Violin lah, sangat tidak seimbang lah. Dan di sana juga ternyata setelah saya tahu dari kejadian itu, IT itu sebenarnya dibutuhkan, cuman karena tidak adanya investasi masuk, tidak ada lapangan pekerjaan, jadi pengangguran naik tuh sebenarnya. Jadi memang apa yang dikatakan Mbak Violin ada relate sama saya gitu sih. Ya, ya, bener sih. Karena kalau istilahnya, aku pernah bekerja sebelum jadi CPNS PU. Di situ ada dua hal yang bisa aku highlight. Yang pertama, terkait kesenjangan keterampilan. Mungkin benar kalau di Mas Fadli itu sama Mbak Violin tadi itu banyak yang senior aja mereka kena layoff atau segala macam. Padahal mereka skillnya jauh lebih besar. Ternyata fresh grade ini lebih sedikit diincar karena mungkin dalam tanda kutip bisa memberikan gaji yang lebih murah nih kayak gitu. Itu juga betul adanya. Makanya perlu juga bagi kita sebagai catatan untuk teman-teman kita yang lain itu kita memang harus meningkatin skill kita, mau itu soft skill atau hard skill kita, karena akan bergantung sama kemampuan itu bagi kita untuk mencari pekerjaan. Terus juga yang saya rasakan itu terkait saya kan dari kota kecil nih. Nah, di tempat saya sendiri pekerjaan itu memang tadi kayak Mbak Filin bilang kebutuhan dan pendapatannya nggak seimbang nih. Jadi orang seperti saya harus merantau ke kota besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, jadi itu juga faktor penting karena saya juga baca nih Mas Wad, katanya Badan Pusat Statistik itu juga mengeluarkan hasil survei mereka, statistik mereka bahwa tingkat pengangguran di Indonesia di tahun 2025 nih, bulan Februari, itu sampai 4,76%. Nah, apalagi yang menjadi perhatian adalah para penganggur ini adalah rata-rata yang paling banyak justru didominasi oleh orang-orang di usia 24 tahun ke bawah nih, yang justru itu sangat produktif. Berarti setidaknya apa yang kita diskusikan saya sama teman-teman sama Mbak Vila sama Mas Fadli juga nih apa ya agak valid gitu, atau valid nih bahwa permasalahan tantangan demografi terkait pengangguran ini masalah yang cukup serius gitu Mas. Baik, menarik sekali ini tentang terkait topik demografi ini ya. Seperti kita lihat itu kan bisa dibilang bonus demografi ini tuh seperti ibaratnya pedang bermata dua lah. Nah, di satu sisi ini menjanjikan masa depan yang sangat cerah. Tapi di sisi lainnya itu adalah kayak seperti bayangan-bayangan yang suram gitu ya ternyata ya. Ya benar, betul kan Mas Faisal ya. Iya, Tapi benar. jika tapi jika angkatan kerja ini sekiranya akan tidak terserapkan juga ini merupakan hal yang sia-sia juga kan ya Mas. Nah, pertanyaan dari saya ini kan mungkin apakah sistem pendidikan atau pasar kerja kita itu sudah siap? Mari kita cobalah masuk untuk menuju ke topik yang lebih dalam lagi. Nah, mengapa sih angka pengangguran di kalangan muda ini terus menjadi PR besar bagi bangsa ini? Apalagi kan kita sudah lihat uh, hasil statistik yang tadi Mas Faisal sebutkan tadi kan ya ternyata juga cukup besar lah. Nah, mungkin saya akan
coba ke narasumber yang lain ya. Mungkin ada yang mau menanggapinya. Sepertinya Mbak Valina ini paham lah soal hal tersebut. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Valina. Semoga Mbak. Silahkan. Iya, suaranya kedengeran nggak? Denger ya? Terdengar Mbak. Oke. Silahkan. Kalau ngerti sih enggak, cuman kayaknya kalau alasan kenapa banyak eh, tingkat pengangguran di Indonesia tinggi itu karena ini apa namanya? Jadi tiap tahun itu kan angka kelulusan itu kan makin lama makin meningkat ya. Sedangkan kayaknya angka yang disediakan lowongan pekerjaannya itu malah makin sedikit gitu. Jadi terus juga lulusan-lulusan dari pendidikan formal itu nggak memiliki keterampilan yang sesuai sama kebutuhan di dunia kerja yang real gitu. Jadi kurikulum pendidikan kita tuh belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya gitu kan. Jadi adanya kurikulum yang tidak sesuai dan dunia kerja yang standarnya tinggi itu menyebabkan gap yang lumayan jauh gitu. Nah, gap itulah yang membuat tingkat pengangguran ini menjadi makin besar gitu kan. Nah, terus lowongan pekerjaan itu kan seringkali membutuhkan kualifikasi tuh tinggi ya, kayak tadi yang disebutin Mbak Violin sama Mas Fadli. Dia kayak ada tahun pengalamannya, sedangkan kan kita yang pencari kerja itu kan masih fresh graduate, sedangkan kayak kualifikasinya minimal 5 tahun, 2 tahun di bidangnya gitu kan. Jadi ya agak sulit gitu kan. Terus juga selain masa kerja, masa pengalaman kerja itu kayak kita harus nguasain berbagai bidang yang kayak nggak linear gitu sama pendidikan kita. Jadi kan agak susah gitu ya. Terus juga meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tumbuh, tapi pertumbuhannya itu belum bisa menghasilkan cukup banyak lowongan pekerjaan baru untuk menampung semua pencari lowongan kerja. Nah, sektor informalnya ini masih mendominasi. Sektor informalnya itu maksudnya apa ya, sektor kayak pedagang kaki lima, terus kayak ojek online, terus kayak buruh harian gitu-gitulah yang siapa yang tanpa kontrak resmi. Sektor ini kan nggak menjamin upah tetap dan jaminan sosial atau perlindungan kerja gitu kan. Ini masih mendominasi. Sementara sektor yang formal kayak pekerja pabrik, perusahaan atau pekerja pemerintah itu masih sedikit. Dia masih belum mampu menyerap tenaga kerja secara besar, secara masif dan secara optimal gitu. Terus adanya transformasi digital dan otomatisasi itu membuat jenis pekerjaan tuh jadi usang, kayak digantiin gitu sama apa namanya, robot dan AI. Jadi kayak banyak perusahaan yang akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi kayak menambah angka pengangguran gitu. Terus kalau faktor eksternalnya sih ada kayak krisis global, konflik gitu. Itu sangat berdampak pada investasi dan ekspor yang akhirnya mempengaruhi sektor ketenaga kerjaan di dalam negeri kita gitu. Terus program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang 3T. Padahal meningkatkan skill itu sangat penting untuk kita dapat bekerja gitu, untuk dapat itulah bekerja dengan baik gitu. Tapi itu masih sangat minim. Kalau nggak salah ada ya program prakerja, tapi itu kayaknya masih sangat susah dicapai. Maksudnya susah orang untuk mendapatkan itu gitu, kayak dibatasin gitu Mas Fuad Ya, baik. alasannya. Terima kasih banyak ya. Wah, dari pernyataan dari itu ternyata bisa dibilang cukup mengkhawatirkan ya angka tersebut ya ternyata jutaan lulusan baru dari SMA SMK perguruan tinggi masuk ke pasar kerja itu tapi ternyata lowongan yang tersedia itu terbatas dan persaingannya ya cukup ketat lah bisa dibilang kan dari apa sudah disampaikan sama Mbak Firmin juga nah, nyari kerja itu ya cukup susah harus menganggur berapa lama. Nah, kan dilihat dari data-data tadi dan angka-angka sebelumnya itu seharusnya bukan menjadi hal yang membuat kita pasrah akan keadaan. Harusnya kan itu menjadi motivasi nih, motivasi untuk kita semua bagaimana selanjutnya nih kita bertindak untuk mengatasi hal-hal ini. Pertanyaannya ini siapa sih yang harus mengambil peran ini? Itu apakah peran dari pemerintah
ataukah kita sendiri itu harus berperan andil, bikin UMKM dan sebagainya. Nah, sebenarnya di segmen selanjutnya ini kita akan coba nih atau membahas bagaimana sih solusi dan inovasi yang sudah ada nih dari permasalahan seperti pengangguran tadi. Nah, mungkin dari Mas Fadli nih ya. Mas Fadli sepertinya ada beberapa masukan dan solusi nih ya, dari permasalahan pengangguran ini. Monggo Mas Fadli, mungkin ada Ya, tanggapan? pasti ada, Mas. Tadi poinnya Mbak Valina betul banget ya, bahwa kita tuh lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi yang masuk ke pasar tuh gede, tapi lapangan kerjanya nggak ada. Jadinya ya tidak terserap. Nah, itu sih udah jadi kayak masalah klasik ya sebenarnya. Upayanya juga pemerintah kan sudah buka lapangan pekerjaan, sudah buka ini, tapi ternyata masih kurang nih. Kalau saya sih menanggapi juga dari Mas Faisal tadi, kita kan mau menyongsong Indonesia Emas tuh 2045. Kalau kita masih gini aja sebenarnya nggak akan kemana-mana tuh. Dan ya yang tadi pertanyaan Mas Fuad juga, siapa sih harusnya yang mengambil peran nih buat memperbaiki ini semua gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya pemerintah ya harus, cuman rakyatnya juga sebenarnya bisa, bukan kita memberatkan ke rakyat, tapi sebenarnya kita juga bisa menciptakan, rakyat juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan maksudnya. Jadi gimana? Jadi kan selama ini kita pola pikir kita tuh terbatas, terkotak-kotakan, kalau udah lulus tuh udah nyari kerja. Dengan modalnya cuma ijazah kan. Dan tadi udah dijelasin kalau ternyata permasalahannya lebih kompleks lagi. Banyak kita bersaing dengan pengalaman yang lebih tinggi, dengan seseorang yang punya skill lebih jauh dari kita, ya itu kan jadi buntu lagi tuh. Nah, saya tuh cuma memandangnya kenapa nggak ubah pola pikirnya aja. Kita tuh bukan mencari kerja gitu, tapi kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau caranya gimana? Banyak caranya kan, selalu dikasih tahu tuh, ayo kita berwirausaha, ayo kita membuat UMKM. Itu kan membuka pekerjaan tuh. Bayangkan kalau semua orang mindsetnya gitu tuh. Kita punya mindset dari lulus, kita bikin sesuatu. Pasti kan walaupun ada yang gagal, pasti ada juga yang sukses. Dan itu tuh udah ngasih pekerjaan buat orang lain. Pasti kan untuk membuat satu perusahaan membutuhkan orang, membutuhkan pekerja, membutuhkan SDM. Itu kan membuka lapangan pekerjaan. Gitu sih. Kalau dari IT, kan saya dari IT, jadi coba contohnya seperti startup itu kan sebenarnya cuman kayak ide, terus kita lanjutin, kita seriusin, kita bikin sebuah perusahaannya, kita bikin istilahnya inkubator digitalnya, kita rapihin, kita kembangkan, jadi deh ide itu menjadi sebuah startup, jadi sebuah bisnis. Itu kan sudah menjadi lapangan pekerjaan tuh bagi orang-orang. Nah, kenapa kita nggak lihat dari sisi sananya? Itu sih yang mau saya titik beratkan. Dan itu juga sebenarnya bisa disolusi kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya yang Mbak Valina tadi jelaskan bisa teratasi itu. Tapi itu bukan andil satu dua orang ya. Kita harus kolektif gitu sih. Betul nggak Mbak Valina tadi? Poinnya masuk ya. Nah, gitu sih. Jadi tapi memang itu perjalanannya panjang. Di sisi lain juga sekarang kan lagi marak AI nih. Nah, AI itu menurut saya jika bisa dimanfaatkan bisa jadi katalis, bisa jadi pempercepat apa yang saya jelaskan tadi itu buat kejadian. Jadi kita bisa melakukan apa yang kerjaan repetitif sehari-hari itu jadi cepat. Apalagi kalau diimplementasikan di kerjaan. Kita mau bikin sesuatu, kita bisa, oh ini udahlah kayak aja. Gimana juga selalu ada. Sebenarnya itu kan Lanjut. adalah permasalah dari lama lah itu bukan sesuatu hal yang baru kan. Kita tinggal ini aja sebenarnya tinggal bagaimana sih cara kita itu mengikuti perkembangan zaman lah, mengikuti ibaratnya itu kan lebih ke penyesuaian lah, menyesuaikan lah zaman ini tentu zaman 5 tahun sekarang dengan 5 tahun yang dulu itu kan tentu berbeda ya. Betul. Jadi, jadi di tengah populasi usia yang produktif, yang melimpah ini kita juga harus cari solusinya. Ya, salah satunya itu kan dengan memanfaatkan lah dari kecerdasan atau kecerdasan buatan AI itu atau yang lebih sering kita sebut dengan AI tadi ya. Ya, cuman ini kan AI ini kan bisa bisa juga nih memunculkan permasalahan baru sih sebenarnya. Ya bukan baru, cuman lebih ke menggantikan masalah yang lama saja sih. Ya, Mas. Cuman ini kecerdasan AI ini itu gimana ya? Orang itu masih banyak
menganggap yang akan diambil pekerjaannya atau jobsnya diambil oleh AI ini. Tapi itu benar atau tidak ya sebenarnya itu. Mungkin dari teman-teman lain kan ada yang bisa menanggapi ini. Mungkin ini Mbak Violin ini boleh nih menanggapi nih. Soalnya kan dulu juga pernah punya pengalaman terkait menganggur beberapa bulan kan. Nah, kalau semisal AI ini mengambil alih misalnya pekerjaan kita, contohnya pekerjaan IT atau apa-apa, itu tuh benar atau tidak? Atau sebenarnya itu cuman kayak kita generasi muda terlalu overthinking aja sih? Atau bagaimana, Mbak? Mungkin ada tanggapan, monggo, silakan. Baik, jadi sebenarnya banyak banget ya orang yang takut kerjanya itu digantikan sama AI. Tapi menurut aku sendiri sih manusia tuh tetap punya nilai tambah yang nggak akan bisa digantikan sama mesin kayak empati, kreativitas, sama komunikasi. Di sisi lain juga kita sebenarnya nggak bisa cuek ya sama teknologi karena kalau kita nggak belajar AI ya jelas kita bakal ketinggalan. Tapi menurut kalau teman-teman ada nggak sih opini terbaik gimana caranya biar kita bersaing atau bahkan berkolaborasi nih sama AI? Kalau menurut saya sih sebenarnya AI itu untuk teknis pasti bisa menggantikan, tapi buat soft skill menurut saya tuh nggak bisa. Contoh kayak negosiasi itu kan nggak bisa digantikan. Atau baca emosi seseorang, AI aja kan nggak punya emosi ya. Jadi menurut saya sih selama manusianya unggul, kita tetap bisa mengatur AI-nya. Bener sih, sama jangan apa sama kita harus kayak belajar cara menggunainnya sih, bukan kayak gimana cara lebih pinter atau gimana, karena kalau kayak gitu kan akan sulit ya, karena AI mau di mana kan pasti lebih pintar, dia lebih tahu gitu. Cuman kita harus belajar cara menggunainnya buat keperluan kita sih, lebih ke situnya, lebih ke dianggap sebagai alat aja. Bener sih, jadi kuncinya kita adaptasi ya. Jadi bukannya kita saingan sama AI, justru kita harusnya tuh yang menggandeng AI. Jadi kita bisa kerja menggunakan AI gitu. Kalau dipikir-pikir sih, AI nggak cuma bikin pekerjaan hilang ya. Jadi ada juga beberapa pekerjaan yang lahir karena adanya AI. Misalnya profesi data scientist, AI engineer, sampai content creator yang pakai AI buat eksplorasi ide. Nah, ada juga nih pekerjaan namanya AI prompter. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih prompt ke AI, tapi kita bisa memaksimalkan fungsi dari AI itu sendiri gitu. Nah ini kan juga pekerjaan yang baru ada sekarang ya karena maraknya penggunaan AI. Teman-teman sekalian ada peluang apa lagi ya kerjaan yang bisa muncul berkat perkembangan AI? Kalau aku nih Mbak, ngelihatnya ya, karena aku bukan orang IT, tapi beberapa kasus banyak terjadi di Indonesia seperti kebocoran data atau data kita udah dipakai gitu sama orang. Jadi kalau aku ngelihat sih, kayaknya justru teknologi AI ini bisa banget deh buat apa ya, sebuah perkembangan terkait keamanan cyber nih. Kayaknya tuh cocok banget karena aku yang di luar orang IT ini sangat rawan kalau terkena serangan digital. Kita nggak tahu sama sekali ya bentuknya seperti apa. Jadi kalau menurutku kayaknya perkembangan AI ke depan bisa deh buat sebuah pekerjaan di bidang keamanan cyber. Apalagi untuk keamanan data kita nih sebagai warga negara. Menurutku bisa itu, Mbak. Wah, sebetulnya menarik sekali ya. Kalau saya ini sebenarnya ada nih sebuah ketertarikan ya, wah, ketertarikan terhadap ini peran AI trainer ini. Wah. Ini kan profesinya itu kan seperti mengajar ya, mengajar AI, mengajari AI ini bagaimana cara beretika, bagaimana cara cara intinya cara berpikir seperti manusia lah. Kan itu pekerjaan yang dulu itu tidak dimungkinkan, tapi itu adalah saat ini adalah pekerjaan yang mungkin penghasilannya itu bisa beratus-ratus dan itu kan bisa dibilang kan di apa itu seperti di menjadi idam-idaman lah. Terlebih lagi kan jadi idam-idamannya pemilik Facebook itu kan siapa itu Mark Zuckerberg itu kan tertarik sama yang tukang AI-nya apa itu kalau nggak salah itu tukang AI-nya Gemini atau siapa. Tapi itu kan wah, dia itu sampai setertariknya itu dengan sama yang ngetrain AI ini. Mungkin itu sih ya yang menurut saya cukup menarik sih dari topik tersebut. Iya sih Saya menarik kembalikan. ya kalau misalnya tentang itu. Jadi sebenarnya bukan cuma programmer atau teknisi, bahkan bidang etika tadi kayak misalnya negosiasi, empati yang dibahas Mas Fadli dan juga keamanan cyber gitu juga makin terbuka ya karena AI.
Nah, selain itu ngomongin soal cari kerja nih ya, karena saya juga sebelum nyari kerja, ternyata AI itu juga bisa bantu kita gitu. Jadi ada beberapa tools yang kayak contohnya bisa ngecek CV, buat lolos ATS, terus ada yang buat resume, bahkan ada LinkedIn yang sekarang bisa pakai rekomendasi AI nih buat rekomendasi lowongan. Kalau buat aku sendiri sih aku pernah coba pakai JobScan. Jadi dia tuh nge-compare CV kita sama deskripsi lowongan. Jadi kan karena kita tuh nggak pede ya kalau kita mau daftar ke suatu pekerjaan. Nah, dengan adanya AI ini tuh dia bisa nyocokin kayak, oh, kayaknya nih chance buat ininya oke nih gitu. Jadi bisa ketahuan apa aja yang kurang gitu. Itu lumayan ngebantu sih secara buat pencari kerja ya, biar nggak langsung ditolak sama sistem. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ada pengalaman nggak sih pakai tools-tools AI gitu dalam waktu ngelamar kerja? Kalau aku ini Mbak, adik sepupuku nih, dia itu pernah tanya sama aku, Mas dulu gimana waktu interview kerja gitu kan. Nah, aku cerita dulu zamanku itu aku latihan itu sama temanku nih. Jadi kita masih berdua sama temanku latihan gimana caranya interview apa segala macam. Nah, terus dia tuh tiba-tiba bilang gini, loh, bukannya pakai AI bisa ya? Dia bilang gitu tuh. Terus aku waktu itu masa iya bener bener nggak sih yang gini-gini? Karena aku belum pernah terlalu ngikutin. Setelah ngecek nih, terus ditunjukin sama adikku itu, wah ternyata bener. Jadi ternyata simulasi untuk interview kerja pun udah bisa gitu sekarang pakai AI. Itu hal yang baru buatku. Itu pengalaman yang aku belum pernah tahu, aku belum pernah alami, tapi aku tahu dari Gen Z nih, Mbak. Gitu. Keren ya kalau itu jadi bukan cuma perusahaan yang bisa pakai AI yang bisa menggantikan pekerjaan orang dengan AI, tapi kita juga sebagai pencari kerja juga sebenarnya bisa pakai AI ya buat lebih siap. Dan gimana sih opini teman-teman? Itu kan banyak yang bilang ya kalau misalnya pakai AI itu jadinya kerjanya itu nggak hasil dari pikiran kita sendiri, nggak original gitu kan. Terus kayak dibilang penggunaan AI itu kayak nggak etis gitu. Kayak menurut teman-teman tuh gimana sih itu tanggapannya tentang isu itu? Kalau menurut saya, kalau menurut saya sih asal cukup dan tidak overuse, oke. Cuman kalau di bidang IT ya, overuse nanti kita setiap coding nanya ChatGPT, setiap coding nanya ChatGPT. Kayaknya skillnya beda sama yang orang yang benar-benar ngoding dari awal gitu sih, Mbak. Terus kayak di titik mana sih kayak menurut teman-teman sendiri ya kan kita nggak ada peraturan tertulis ya kayak sampai mana sih kita diperbolehkan menggunakan AI tapi kayak batasannya tuh sampai mana gitu yang sebenarnya kita ya menurut kita masih boleh nih sampai sini gitu. Kayaknya kalau menurut aku sih batasnya itu selama kita ngerti porsinya dalam artian maksudnya kayak dia nggak di-apply secara mentah gitu lah kayak kita masih butuh check and recheck lagi. Jadi kalau misalnya aku pernah tahu mas misal mau nulis apa gitu, aku ngetik dulu di AI di ChatGPT atau apalah itu, tapi nanti aku cross check lagi tuh gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak kalkulator buat akuntan gitu. Jadi kayak dia bisa membantu tapi tetap butuh kayak logika kita untuk memastikan mengecek kembali gitu sih. Tapi ini ya, terkait permasalahan AI ini kan sebenarnya kan lebih ke permasalahan regulasi ya kalau tidak salah ya, Pak. Via Lindung ya. Iya, Soalnya kan kita kan anggapannya kan masih AI itu kan bisa dibilang kan mengambil karya dari orang lain ya, karena itu kan menulis tanpa izin. Nah, mungkin sebenarnya itu kan lebih itu apa ya regulasi yang lebih jelas kan karena untuk menentukan batas-batasnya kan. Iya tidak ya Pak? setuju sih. Jadi masih ini ya masih perlu ada regulasi biar jelas batasannya nggak sampai mana kita boleh menggunakan AI. Jadi AI ini memang powerful ya, tapi kita juga butuh aturan main biar nggak merugikan kreator ataupun pekerjaan lainnya yang di bidang kreatif yang lain-lainnya. Jadi kesimpulannya mungkin AI ini memang bikin beberapa pekerjaan berubah, tapi intinya manusia tuh tetap masih lebih unggul daripada AI ya, terutama di bidang soft skill karena ya AI itu gimana pun juga dia nggak bisa membaca emosi, walaupun mungkin dia tetap bisa diajakin ngobrol, cuman dia tidak bisa menggantikan peran kita. Dan justru AI itu juga melahirkan pekerjaan baru gitu dari data scientist sampai ke AI. Jadi buat para pencari kerja juga AI bisa jadi senjata rahasia. Contohnya bikin CV lebih oke, latihan interview, sampai bahkan rekomendasi lowongan. Tapi tetap harus ada etika isu yang harus dijaga. Jadi intinya jangan takut sama AI, lebih baik kita belajar buat
makainya dan sambil kembangkan skill manusia yang unik yang kita miliki. Baik, Mas. Terima kasih rekan sekalian. Wah, sepertinya perbincangan kali ini cukup menarik ya di, di podcast kita kali ini membahas tantangan demografi, terus pengangguran dan bagaimana sih kita cara mengatasi solusinya. Terus kita pun juga membahas terkait AI ini yang yang menjadi sebuah ibaratnya kan menakut-nakuti para genzi-genzi ini. Oh, baik mungkin sekian dari kita kelompok 5 Fantastic Five. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.